Oke, untuk suka kimia kali ini kita masih membahas tentang sifat koligatif larutan. Tapi yang kita mau bahas di sini adalah salah satu unsurnya, yaitu tekanan uap jenuh ya. Di sini soalnya adalah tekanan uap jenuh air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Pertanyaannya, berapakah tekanan uap jenuh larutan glukosa 18% pada suhu 100 derajat Celcius tersebut? Nah, di sini kalau kita mau tulis diketahuinya, tekanan uap jenuh air pada 100 derajat Celcius adalah 760. Berarti diketahui tekanan uap jenuh air ya, itu adalah P derajat. Karena air itu kita simbolkan tekanan uap jenuh air adalah P derajat. Ini sebesar 760 mmHg. Lalu 100 derajatnya ini kita nggak usah tulis ya. Kenapa? Hanya ini keterangan aja kalau percobaan ini dilakukannya pada suhu 100 derajat nih. Karena nanti kan ditanya berapa tekanan uap jenuh larutan dengan suhu yang sama ya. Lalu yang kedua adalah persen glukosanya. Glukosa adalah 18%. Oke. Jadi di sini kita tulis juga mR glukosa. mR glukosa itu 180. mR air itu nanti kita butuh juga mRH2O atau air sama dengan 18 ya. Karena O itu 16, H itu kan 1, H-nya cuma ada memiliki 2 atom jadi 18. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah tekanan uap jenuh larutan. Nah, tekanan uap jenuh larutan yaitu glukosa yang dilarutkan dalam air itu kita sebut juga dengan P. Nggak pakai derajat ya. Kalau pakai derajat itu air, kalau larutan itu P aja. Nah, untuk menjawabnya kita harus cari dulu, pertama-tama kita harus cari dulu ini dari persen glukosa ini, kita harus cari dulu massa dari glukosanya ya. Massa glukosa kita anggap 18% itu kan 18/100 dikali. Nah, kita anggap ini glukosa itu larutannya antara air dan glukosa larutannya sebesar 100 gram. Nah, kenapa kita anggap boleh 100, boleh 1000 dan seterusnya? Nggak apa-apa, cuma ini hanya untuk mempermudah perhitungan. Kenapa? Karena nanti kan 100 dikali 100 kan habis, jadi sama aja 18, kita anggap seperti itu. Lalu kalau massa glukosanya adalah 18 gram, maka massa airnya dapat. Kenapa? Karena air ini kan ya larutannya kan tadi 100 gram, maka kalau 100 gram kita kurang dengan massa glukosa 18 gram, jadi dapat kan massa airnya, karena larutan itu adalah glukosa plus air. 100 dikurang 18 itu hasilnya adalah 82 gram begitu. Nah, setelah itu kita akan cari masing-masing molnya dulu. Kenapa kita harus cari mol masing-masing? Karena kita akan mencari ini P ya, atau tekanan uap jenuh larutan glukosa sama dengan XP fraksi mol pelarut dikali dengan pelarut murninya atau air. Atau ini biar nggak double pakai titik aja ya. Oke, pakai titik. Nah, sekarang di sini XP atau fraksi mol pelarut kita jabarkan aja rumusnya. Mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut dikali dengan pelarut airnya atau pelarut murninya. Nah, maka sebelum itu kita harus cari dulu nih mol pelarut. Mol pelarut sama dengan massa pelarutnya kan air nih. Maka ini akan jadi massa pelarutnya dibagi dengan mR. Ya, massa pelarutnya ini adalah 82 gram dibagi dengan mR air yaitu 18. Ya. Kalau kita hitung 82 dibagi 18 adalah ini kalau kita hitung adalah 4,55 ya. Satuannya adalah mol. Lalu di sini adalah mol
dari glukosa atau terlarut. Ini kan pelarutnya berarti mol air, terlarutnya ini glukosa ya. Rumusnya sama, massa per mr, maka masanya adalah tadi glukosa 18 gram dibagi dengan mr glukosa kan 180 ya. Oke, jadi 180 hasilnya adalah 0,1 mol. Begitu, 1/10 atau 0,1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja nih ya ke dalam rumusnya. Berarti tekanan uap jenuh larutan, yang ini kan tadi ya rumusnya nih. Oke, yang ini. Yang pertama ini terus kita jabarkan menjadi ini. Oke, gitu. Maka kita jabarkan di sini, kita tulis P sama dengan N pelarut, mol pelarutnya tadi ini 4,55, kita bagi dengan 4,55 ditambah mol terlarutnya yaitu mol glukosanya 0,1 dikali aja dengan pelarut murninya yaitu tekanan dari uap jenuh airnya 760. Begitu. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah sebesar 743,66 mm Hg, sama dengan ini nih ya, karena di sini mol sama mol kan habis, ini kan mmHg, maka ini mmHg juga untuk satuannya. Begitu ya. Jadi tekanan uap jenuh larutan glukosa sebesar 743,66 mm Hg. Begitu. Oke, semoga bisa mengerti.